membuat tugas menganyam. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 3 lembar kertas jilid dengan warna yang berbeda, lem kertas, gunting dan cutter, penggaris, pensil, dan alas kaca. Pada kertas jilid yang pertama, kita akan membuat garis-garis selebar 1 cm di dalam bidang yang telah diberi garis tepi. Lalu kita potong garis-garis tersebut menggunakan cutter, tetapi jangan sampai terputus. Pada kertas jilid yang kedua, kita membuat garis-garis 1 cm lagi, tetapi tanpa garis tepi. Lalu kita potong menggunakan gunting sampai putus. Potongan-potongan kertas jilid tadi akan kita gunakan untuk menganyam. Kertas jilid yang ketiga kita gunakan sebagai penutup bingkai agar lebih rapi. Seperti ini hasilnya. Kesulitan saya dalam menganyam adalah saat membuat garis, kadang ada yang tidak lurus, dan saat saya memotong menggunakan cutter, ada yang tidak terpotong karena saya belum terbiasa memotong menggunakan cutter. Perasaan saya senang menganyam karena hasil akhirnya bagus dan saya mendapatkan keterampilan baru, yaitu menganyam dari kertas. Itulah pengalaman saya dalam membuat tugas menganyam. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Dengan gagah berani aku melangkah. Ternyata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, ku tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Halo teman-teman, saya Pai, saya dari kelas 3B. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat batik seperti ini. Saat pertama kali aku mendapat tugas ini, kelihatannya rumit sekali. Tetapi setelah membuatnya, ternyata tidak sesulit itu loh. Nah, alat dan bahan yang kita pakai adalah pensil, penghapus, spidol, penggaris, kertas, dan alat warna. Nah, kali ini saya menggunakan pensil warna sebagai alat warnanya. Pertama, cara kita membuatnya adalah kita membuat garis tepi dan garis bantu menggunakan pensil.
Salah satu kendala saya dalam membuat motif batik ini adalah membuat garis bantu. Kenapa? Karena cara membuatnya harus rapi dan tepat sekali. Itu kita mulai membuat motifnya menggunakan spidol hitam. Pertama kita membuat dari bunga kecilnya, lalu garis tepi ini, dan terakhir kita membuat bunganya. Setelah itu kita menghapus garis bantunya ya. Dan setelah kita menghapusnya, kita mewarnainya. Yang aku suka dalam membuat motif batik ini adalah mewarnai. Aku mewarnainya dengan warna-warna yang aku suka. Aku juga mewarnainya menggunakan teknik gradasi yang diajarkan di sekolah. Nah, rasakan setelah selesai membuat motif batik ini adalah senang sekali. Karena aku berhasil membuat motif batik sebagus ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Halo teman-teman, kali ini saya akan cerita tentang saya membuat anyaman saya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 3 kertas jilid, gunting, lem, penggaris, pensil, dan cutter. Cara membuatnya adalah garislah kertas yang berwarna biru dan potonglah garis-garisnya, dan sesudah memotongkan dan garislah yang berwarna kertas yang berwarna kuning dan potonglah dengan cutter, dan sesudah dipotong masukkanlah potongan-potongan yang tadi ke lubang-lubang kertas yang berwarna biru. Sesudah memasukkan itu, potonglah kertas yang berwarna merah dan lemkan di belakangnya, dan sesudah dilemkan, tempelkan di sini. Sesudah ditempelkan, jadi deh anyaman saya. Bagus kan? Cara membuatnya itu sangat mudah, tapi saya punya kesusahan saat saya memotong garis-garisnya. Karena kalau tidak hati-hati, itu akan menjadi robek. Dan kalau robek itu akan jelek. Demikian dari cerita anyaman saya. Terima kasih. Dadah.
Halo, nama saya Selin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat anyaman ini. Ini adalah karya saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuatnya dulu. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bahan-bahannya dulu. Jadi yang pertama adalah cutter, pensil, lem, penggaris, dan gunting. Dan juga ada kertas jilid berwarna-warni. Tapi kalau misalnya hanya memakai 2 warna pun tidak apa-apa. Nah, yang pertama, sekarang saya akan beralih ke cara pembuatannya ya. Jadi yang pertama ukur 3 cm 3 cm untuk bingkainya. Dan berilah garis 1 cm 1 cm di bagian tengahnya dan bagian dalamnya. Nah, kalau sudah, kita mengkaternya dulu. Mengkaternya harus hati-hati ya. Lalu potong kertas jilid menjadi kecil-kecil dan masukkan dengan pola 22. Nah, lalu sekarang potong 3 cm 3 cm untuk bingkainya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sesudah itu jadinya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perasaan saya saat membuat menganyam ini. Nah, kesulitannya yang pertama itu saat mengcutter harus hati-hati dan pelan-pelan. Karena terkadang belum cukup ditekan untuk membolongkannya. Nah, saat menganyamnya harus teliti karena terkadang suka salah-salah. Dan perasaan saya saat membuatnya adalah terkadang agak sulit untuk mengcuternya dan memasukkan anyamannya. Dan saat pertama kali itu, karena saya baru pertama kali menganyam, itu agak sedikit sulit. Tapi saat sesudahnya, saya merasa senang karena hasilnya menjadi bagus. Terima kasih dan sekian, dadah. Ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Dengan kata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, ku tak mengalah.
bersama Deo dari kelas 3C. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat pot dari botol bekas. Barang-barang yang kita perlukan adalah botol bekas dan spidol untuk menggambar bola, gunting dan cutter untuk memotong, dan solder untuk melubangi bagian bawah. Kesulitan saya adalah saat melubangi bagian bawahnya karena solder itu panas, jadi kalian harus hati-hati. Tanaman yang akan saya tanam adalah cabai. Cabai yang diperoleh dari kulkas lalu dibelah jadi 2, diambil bijinya lalu ditaruh di tanah 1 cm dari permukaan. Kesulitan saya waktu itu adalah saat membelah cabainya karena pisau itu sangat tajam, jadi saya harus sangat berhati-hati. Perasaan saya senang karena bisa memanfaatkan barang bekas dan untuk pertama kalinya menanam dari bibit. Berputus asa, dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku pasti bisa. Ku harus berusaha. Bila aku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Selalu harus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila aku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Selamat malam Ibu Rosi dan teman-teman. Nama saya Nadine. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat gunung meletus. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sabun cuci piring, pewarna makanan, soda kue, cuka, bagi, botol, plastisin, dan sendok. Sekarang saatnya kita membuat gunung. Kita menempelkan plastisin kepada botol. Gunungnya sudah jadi. Kita masukkan bahan-bahannya. Pertama, soda kue 4 sendok makan. Tiga. Dan terakhir 4. Sekarang kita masukkan pewarna makanan 15 tetes atau 20 tetes. Satu, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang kita masukkan sabun cuci piring 1 sendok makan.
Sekarang wow, warna pink. Oh my god. Wow. So cool. Oh my god. Kenapa gunung bisa meletus? Terjadi karena endapan di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Hasilnya letusan gunung mengeluarkan gas vulkanik, lava dan pasir, serta batu panas. Yang harus dilakukan saat terjadi letusan gunung berapi yaitu perhatikan arahan PVMBG dan pengembangan aktivitas gunung api. Siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Sekian eksperimen dari saya. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Dan ternyata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila aku gagal, ku tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti. Halo, nama saya Kiana dari kelas 3B absen 18. Sekarang saya akan praktik gunung meletus. Sekarang saya akan percobaan erupsi gunung meletus. Bahan-bahannya adalah sabun cuci piring, 1 sendok makan, pewarna makanan, warna merah cabai 30 tetes, soda kue 4 sendok makan, dan cuka 75 ml. Halo, nama saya Kiana dari kelas 3B absen 18. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang penanggulangan bencana gunung berapi. Yang pertama adalah mengenali tanda
gunung akan meletus. Yang kedua adalah mengetahui jarak menuju tempat evakuasi yang aman. Yang ketiga adalah tidak panik. Yang keempat adalah menggunakan masker dan pakaian tertutup. Yang kelima adalah menghindari aliran lahar dingin. Yang yang terakhir adalah menyiapkan kebutuhan dasar dan dokumen penting. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Bye. Alasnya di sini gue menggunakan baki. Sekarang ayo kita mulai membuat gunung meletusnya. Gunung meletusnya sudah jadi. Sekarang kita memasukkan bahan-bahannya. Agar tidak tumpah, Tuan memakai corong. Sabun cuci piring 1 sendok makan. Sekarang Gwen akan memasukkan pewarna makanan 20 tetes atau lebih. Selanjutnya Gwen akan menambahkan soda kue sebanyak 4 sendok makan. Terakhir, Tuan akan memasukkan cuka dan lihat reaksinya. Hasilnya ternyata berhasil. Terima kasih, dadah. Sekarang Gwen akan menjelaskan cara menanggulangi bencana gunung berapi. Yang pertama, mengenali tanda gunung akan meletus. Yang kedua, mengetahui jalur evakuasi. Yang ketiga, jangan panik. Yang keempat, mengungsi ke tempat yang telah ditentukan. Kelima, menyiapkan lampu senter. Yang keenam, menyiapkan kebutuhan dasar. Yang ketujuh, memantau informasi mengenai keadaan gunung berapi. Kedelapan, menggunakan masker
dan pakaian tertutup. Kesembilan, berada di tempat tertutup. Dan kesepuluh, menghindari aliran lahar dingin. Terima kasih, dadah.